Om Swastiastu. Nama saya Igede Rizky Putra Nawa dari kelas X MIPA 1 nomor absen 5. Pada hari ini saya akan membuat video tentang pembahasan soal ujian vektor. Mari kita mulai saja. Pembahasan ujian vektor. Soalnya yaitu yang nomor 1, Susi berjalan ke arah barat sejauh 10 meter, lalu berbelok 37 derajat ke arah barat daya sejauh 10 meter, lalu berbelok lagi sejauh 6 meter ke arah utara. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu yang A, lukislah resultan vektor perpindahan Susi dengan metode poligon. Untuk yang B, tentukan besar arah vektor perpindahan Susi dengan metode analitik. Yang nomor 2, yaitu dua buah vektor memiliki besar yang sama. Jika besar jumlah kedua vektor sama dengan selisih kedua vektor, berapa sudut apit kedua vektor? Ini dapat kita misalkan vektornya yaitu A. Kita samakan A nanti. Oke, kita langsung membahas nomor 1 yang A. Penyelesaian soal ulangan vektor. Melukis resultan vektor dengan metode poligon. Metode poligon yaitu dengan menggambar yaitu ke arah barat sejauh 10 meter, lalu ke arah barat daya dengan sudut 37 derajat sejauh 10 meter, kemudian ke arah utara sejauh 6 meter. Ya, seperti ini poligonnya. Untuk resultannya seperti ini. Ya, untuk metode poligon selesai. Untuk yang soal yang nomor 1B, menentukan besar dan arah vektor perpindahan dengan metode analitik. Metode analitik yaitu yang berhubungan dengan trigonometri. Ya. Mari kita lukis terlebih dahulu. Ini S1 dengan besar 10 meter, S2 dengan besar 10 meter juga, dan S3 dengan besar panjang 6 meter. Untuk sudut apit, untuk sudut S2 dia menggunakan sudut 37 derajat. Lalu selanjutnya kita harus menguraikan terlebih dahulu vektornya untuk menentukan besar resultan vektornya. Kita urai terlebih dahulu. Untuk S1 tadi, X-nya karena bernilai ke kiri maka dia negatif 10. Sedangkan Y-nya karena dia berada di sumbu X, maka Y-nya 0. Untuk S2, karena dia tidak berada pada sumbu, maka kita harus menguraikannya dengan rumus cos. Untuk S2 dikali dengan cos 37 derajat. 10 dikali dengan cos 37 derajat yaitu 0,8. Maka hasilnya yaitu 8. Karena berada di kuadran ketiga, maka hasilnya negatif 8. Untuk yang Y, S2 dikali dengan sin 37 derajat, maka hasilnya 10 kali 0,6, sin 37 0,6. 6 sama dengan min 6 karena di kuadran ketiga. Untuk yang S3 karena dia berada di koordinat sumbu Y, maka X-nya bernilai 0, sedangkan Y bernilai 6. Untuk resultannya di sumbu X yaitu min 10 dikurang dengan min 8, maka hasilnya min 18. Dan untuk di Y, negatif 6 ditambah dengan 6, maka hasilnya 0. Jadi dapat ditarik kesimpulan untuk menghitung resultan, yaitu rumusnya akar dari resultan Sx kuadrat ditambah resultan Sy kuadrat, maka dihasilkan akar dari min negatif 18 kuadrat ditambah 0 kuadrat, maka hasilnya 324. Akar 324 yaitu 18 meter. Untuk resultannya yaitu 18 meter. Sedangkan untuk menentukan arah vektor menggunakan rumus tangen. Rumusnya yaitu tan theta sama dengan
SY per SX. Sama dengan SY tadi kita ketahui 0, sedangkan SX kita ketahui negatif 18. Karena 0 dan negatif 18 ini hasilnya 0. Tan theta sama dengan tan 180 derajat. Mengapa 180 derajat? Karena penyebutnya pada SX negatif nilainya. Maka dari itu, tan yang cocok yaitu 180 derajat. Berarti theta sama dengan 180 derajat. Jadi arah vektornya yaitu 180 derajat. Untuk penyelesaian soal nomor 2, yang tadi untuk rumus jumlah vektor yang sama, akar dari A kuadrat ditambah dengan A kuadrat ditambah 2 kali A kuadrat cos theta. Sedangkan untuk rumus selisihnya dari kedua vektor dengan besar yang sama, yaitu akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat dikurang dengan 2 A kuadrat cos theta. Karena besar jumlah dan selisih dua vektor sama, maka karena nilainya sama, maka otomatis jumlah dan selisih ini dapat disamakan. Nah, jadi akar ini boleh disamakan. Kuadratkan kedua ruas, maka diperoleh A kuadrat ditambah A kuadrat tambah 2A kuadrat cos theta sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat min 2A kuadrat cos theta. Dapat pula ditulis seperti ini, karena mengandung 2 kali A kuadrat, 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat cos theta sama dengan 2A kuadrat min 2A kuadrat cos theta. Kemudian kedua ruas dibagi oleh 2A kuadrat, maka diperoleh 1 ditambah, karena dibagi ini 2A kuadrat bagi 2A kuadrat hasilnya 1, 2A kuadrat cos theta dibagi 2A kuadrat hasilnya cos theta sama dengan 1 min cos theta. Kemudian diperoleh dengan kedua ruas ditambah cos theta dan kedua ruas dikurang 1, maka diperoleh hasilnya 2 cos theta sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi 2, maka diperoleh cos theta sama dengan 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 pun hasilnya tetap 0. Maka dari itu cos theta akan bernilai 0. Kemudian cos theta nilai cos yang memenuhi 0 yaitu cos 90 derajat. Lalu theta sama dengan 90 derajat. Jadi sudut apit kedua vektor tersebut yaitu 90 derajat. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya. Saya mohon maaf bila ada salah. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.